Sampurasun warga santuy kumaha damang. Salah satu film yang menceritakan tentang kisah seorang pembalap superbike yang tiba-tiba terlibat masalah dengan kartel narkoba gara-gara mantan adalah Centauro tahun 2022. Sehingga ia terpaksa harus menjadi kurir demi menyelamatkan nyawa sang mantan yang dengan ceroboh telah menghilangkan narkoba dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi dalam usahanya melunasi hutang sang mantan, ia dihadapkan dengan kelicikan sang pemimpin sehingga ia pun harus mengambil langkah yang sangat beresiko. Tanpa banyak babaung babi bucrat cerecrot, geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Berlatar di Spanyol, cerita akan berfokus pada seorang pembalap yang memiliki bakat dalam hal mengendarai sebuah sepeda motor. Hal itu terbukti karena di sana terdapat banyak trofi yang ia dapatkan baik dari kejuaraan motocross maupun supersport. Di mana kali ini dia sedang mengikuti seleksi kejuaraan dunia superbike. Dia bernama Rafa, seorang duda beranak satu ini berkeinginan untuk menjadi penerus Valentino Rossi di kejuaraan MotoGP. Balapan pun dimulai, suasana sangat menegangkan karena para pembalap yang lain pun memiliki semangat untuk menjadi juara. Berkat motornya yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, akhirnya Rafa bisa melewati beberapa pembalap dan kini berada di urutan paling depan. Namun ketika ia memasuki dua lap terakhir, tiba-tiba dengan kondisi seperti ini, tampaknya mimpi Rafa untuk menjadi pembalap superbike harus kandas sehingga ia harus menunggu tahun depan untuk mengikuti seleksi lagi. Tetapi secara mengejutkan tiba-tiba Rafa dihampiri oleh seorang pencari bakat dari tim Honda bernama Regina, yang seketika mengajak agar mengikuti seleksi pembalap di timnya. Vamos a hacer pruebas de selección y me encantaría que participaras. Pásate. Vale, gracias. Sepulangnya dari sirkuit ternyata Rafa terlambat menjemput anaknya, hingga membuat mantan istrinya yang bernama Natalia, kita sebut saja sang mantan ini, langsung ngambek. Diketahui bahwa sebelumnya mereka telah sepakat jika di akhir pekan anaknya yang bernama Matteo akan bermain dengan ayahnya seharian penuh, yang mana hal itu mereka lakukan agar Matteo bisa tumbuh berkembang baik secara fisik maupun mentalnya. Keesokan harinya Rafa kembali mengantarkan Matteo ke sang mantan, yang saat itu lagi senam poco-poco buat jaga kesehatan dan juga berat badan. Ia juga mengajak sang mantan jalan-jalan untuk memperbaiki hubungan yang telah lama kandas, sambil berharap bisa kembali rujuk. Tetapi dengan tegas sang mantan menolaknya karena selama ini Rafa hanya mementingkan hobi motornya ketimbang keluarganya. Que a ver si quedamos un día, ¿no? Y tomamos una caña o algo. ¿Y para qué? Vamos, Mateo. Di kemudian hari, Rafa pun memenuhi undangan Regina untuk mengikuti seleksi dalam pemilihan pembalap utama di tim Honda. Yang saat itu dia akan bersaing dengan 3 pembalap lain yang memiliki umur cukup muda dan tentu saja memiliki semangat yang membara. Saat itu Regina juga menjelaskan bahwa seleksi ini terdiri dari 4 ronde yang akan dilakukan secara berkala dalam beberapa minggu ke depan. Solo uno de vosotros 4 será el elegido. Queremos ganar. Tak lama kemudian seleksi ronde pertama pun dimulai. Dengan menunggangi motor Honda CBR 600RR, Rafa dengan mudah menempati posisi pertama yang membuat Regina seketika bangga telah mengambil keputusan yang tepat dengan mengajak Rafa bergabung dengan timnya. Sementara itu, Rafa yang telah selesai mengikuti seleksi itu segera kembali ke rumah sang mantan untuk menyampaikan kabar gembira ini, tetapi ternyata sang mantan selama ini mencukupi kebutuhan hidupnya dengan menjadi kurir narkoba pada seorang bandar yang bernama Carlos. Apa sebagai sang mantan, ternyata narkoba senilai 200.000 euro tersebut malah hilang ketika hendak diantarkan, sehingga tanpa pikir panjang Rafa pun segera mengamankan sang mantan dan anaknya untuk sementara tinggal bersamanya. Joder, que no entiendes. ¿Puedes contar qué cojones ha pasado aquí o no? Que había droga en casa. ¿Cuánto vale lo que te han robado? 200.000. Rafa terlihat bingung atas semua kejadian yang ia alami dan merasa kasihan dengan sang mantan yang tak lain adalah ibu dari darah dagingnya sendiri. Sehingga ia pun memutuskan untuk nekat menemui Carlos
dengan bermodal petunjuk dari sahabatnya yang bernama Cortés. Hay unos tíos guardando su droga en pisos del barrio, tío. ¿Tú esto lo sabías? Claro que lo sé yo esto. Dengan berbekal informasi dari sahabatnya, ia pun segera menuju ke markas Carlos untuk bernegosiasi terkait masalah sang mantan. Tapi sayangnya Carlos menolaknya mentah-mentah. Terlebih lagi, Carlos merasa dirinya hanya membuang-buang waktu bernegosiasi dengan seseorang yang tidak ia kenal. Mengetahui itu, Rafa akhirnya pulang dan memikirkan kembali langkah yang akan ia ambil untuk melunasi hutang tersebut. Si no trajiste la pasta, ¿a qué viniste? A negociar contigo. Messi, te juro que te lo devuelvo. Sampai di rumah, Rafa dihubungi anak buah Carlos yang bernama Boro, yang memintanya agar pergi ke sebuah salon tato yang berada di pinggiran kota. Vente a mi estudio de tatuaje, Pasaje del Crédito 8. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, ya. Sesampainya di sana, ia disuruh agar naik ke dalam mobil yang membawanya ke sebuah pelabuhan untuk membawa sebuah paket yang berisi narkoba. Yang ternyata Rafa ditugaskan untuk mengantarkan paket tersebut ke salon tato yang tadi. Dengan mengendarai sebuah motor gede, dia diminta untuk mengantarkan paket tersebut dalam waktu 2 jam. Selain itu, ia juga diberi arahan mulai dari tarif tol yang sudah dibayar otomatis sampai titik pemberhentian untuk mengisi BBM. Tanpa babaung babi biu cerat-cerat, Rafa pun segera gaspol menjalankan perintah tersebut. Namun karena Rafa memacu motornya dengan kencang, sehingga menarik perhatian petugas yang sedang berpatroli dan melakukan pengejaran terhadap dirinya. Sehingga mau tidak mau, Rafa menunjukkan skill epiknya untuk mengelabui petugas yang melakukan pengejaran. Hingga sampai akhirnya ia pun lolos dari petugas tersebut dan sampai di tempat tujuan pada batas waktu yang ditentukan. Tapi ternyata paket yang ia bawa hanyalah tepung terigu yang sengaja Carlos gunakan untuk menguji kemampuan Rafa. Puas dengan potensi yang Rafa miliki, maka Carlos pun mengizinkan Rafa melunasi hutang sang mantan dengan cara bekerja dengannya selama 2 bulan. Di sela kesibukannya yang padat, mulai dari bekerja di perusahaan kontainer sampai melakukan hobi balapnya, dan kini ditambah lagi ia harus menjadi kurir untuk melunasi hutang sang mantan, di mana ia terlihat kesulitan untuk membagi waktunya sehingga ia mengabaikan panggilan dari Carlos dan memilih untuk menjalani seleksi tahap 2 di tim Honda. Alhasil selesai mengikuti seleksi, ia sudah ditunggu oleh Boro, yang memberinya peringatan sekaligus membawanya ke tempat yang sama untuk mengantarkan paket yang sudah dipesan. ¿Pero qué coño hacéis aquí? ¿Estáis locos o qué? Vamos. Te llame, tú contestas. Si no contestas, se rompe el trato. Akibat dari aksi sebelumnya, ternyata Rafa sudah ditandai oleh petugas, sehingga pada perjalanan kali ini, ia kembali dikejar oleh petugas. Beruntung dengan kecerdikannya, Rafa dapat bersembunyi di antara mobil yang sedang diparkir sehingga ia kembali lolos dari pengejaran tersebut. Sesampainya di kediaman Carlos, Rafa pun mengeluh bahwa motor yang ia gunakan kurang mendukung saat melakukan tugas, sehingga ia meminta disediakan motor 1000 cc dengan ban racing demi kelancaran proses pengiriman. Necesito una moto mejor. Una Kawa 1000 con neumáticos de competición. Di rumah, Rafa menyembunyikan kesepakatannya dengan Carlos dan hanya memberitahu sang mantan bahwa masalahnya dengan Carlos telah selesai, dengan dibantu oleh Cortés. Oye, Natalia, que lo tuyo con esos tíos ya está arreglado. Cortés los conoce y he ido a hablar con ellos y lo hemos aclarado. Akibat dari aktivitasnya yang padat dengan menjalani 3 pekerjaan sekaligus, membuat Rafa kelelahan sehingga doping laknat yang diberikan oleh Boro pun ia telan, demi mengembalikan staminanya yang sudah ngedrop. Demi kelancaran bisnis haramnya, kini Carlos mengabulkan permintaan Rafa dengan memberikannya 2 buah motor dengan spek dewa, untuk menunjang proses pengiriman kilat atas permintaannya beberapa waktu yang lalu. Waktu berlalu sampai akhirnya tibalah seleksi ronde keempat, di mana Rafa terlihat sangat antusias meskipun kondisi badannya lagi ngedrop dan terlihat dalam seleksi tersebut performa Rafa menurun sehingga ia berakhir adu mulut dengan rekannya karena disangka sengaja ingin mencelakainya. Dan Regina yang datang pun mencoba untuk menengahi mereka dengan meminta agar fokus ke final yang sebentar lagi akan dilaksanakan. La prueba definitiva que va a decidir quién se queda en el equipo. No me falles, ¿vale?
Di rumah pada malam harinya Rafa mendapati sang mantan sedang berkemas berniat untuk pergi dari sana. Karena ia berpikir bahwa masalahnya sudah selesai sehingga ia merasa aman untuk kembali pada kehidupannya. Tentu saja hal itu membuat Rafa memohon agar sang mantan dan anaknya tetap tinggal bersamanya dan meminta agar sang mantan mau rujuk dengannya. ¿Qué haces? Volvemos a casa. Es que yo no quiero que os vayáis. Os quiero a vosotros. Esok harinya Rafa kembali mengirimkan paket ke seorang pelanggan yang berada di pusat kota, di mana saat itu sedang terjadi demo besar-besaran yang tentu saja melibatkan banyak polisi yang menjaga keamanan di sana. Dengan nekat Rafa pun menerobos kerumunan para demonstran serta pihak kepolisian dan merasa dirinya terancam, Rafa pun segera melarikan diri dari kejaran orang tak dikenal tersebut. Sampai di mana ia tersudut dan mencoba menghubungi Boro untuk mendapatkan bantuan. Yang dengan segera, Rafa pun mengikuti petunjuk dari Boro sehingga ia pun berhasil selamat. Carlos yang gondok atas kejadian tersebut pun menduga bahwa sepupu Boro lah pelakunya. Namun Boro menyangkal hal tersebut. No ha sido él, ha sido Diego el que nos ha querido joder. Los dos están compinchados. Sementara sang mantan akhirnya mengetahui bahwa Rafa telah menjadi kurir paket haram demi melunasi semua hutangnya. Cortés me lo ha contado todo. ¿Qué es todo? Lo que estás haciendo para Carlos. Sadar bahwa Rafa selama ini telah banyak berkorban demi dirinya, sehingga membuat sang mantan pun luluh. Lalu kemudian di keesokan harinya, Rafa kembali ke lintasan untuk mengikuti seleksi tahap akhir untuk menjadi pembalap utama di tim Honda. Walaupun pada kenyataannya, Rafa telah mendominasi balapan, namun ia harus pasrah ketika keluar jalur akibat kurangnya konsentrasi. Alhasil, Regina yang menaruh banyak harapan padanya pun harus kecewa. Rafa pun kemudian meluapkan kekesalan atas segala permasalahannya dengan menyelesaikan misi terakhir, yaitu dengan mengantarkan paket laknat ke sebuah bangunan tua, di mana di sana Boro sudah siap menerima uang dari pembeli yang tak terhitung jumlahnya. Namun ternyata tak hanya sampai di situ. Rafa ternyata diminta kembali untuk mengantarkan paket di keesokan harinya. Alhasil Rafa yang tadinya ingin pergi pun kembali menghampiri Boro dan tiba-tiba kemudian Rafa menghubungi sahabatnya untuk meminta bantuan, yaitu menghilangkan jejak si Boro yang telah dijemput malaikat maut dengan kesepakatan bahwa ia akan membocorkan lokasi gudang milik Carlos. Sehingga nantinya Cortés dapat mengambil alih bisnis laknat tersebut, yang langsung disetujui oleh Cortés yang sangat membenci Carlos ini. Oye, Cortés, tú querías el negocio del Carlos, ¿verdad? ¿Quieres que te lleve al almacén donde... Sementara itu Carlos yang menanti kehadiran Boro yang tak kunjung datang pun menemui Rafa dengan tujuan untuk menanyakan keberadaannya, di mana Rafa pun mengarang sebuah cerita bahwa Boro telah membawa lari uang tersebut dibantu oleh sepupunya. Mendengar hal itu, Carlos yang tipikalnya orang parnoan pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi keberadaan Boro dan sepupunya. Sementara Rafa diajak menuju gudang untuk mengamankan aset barang laknatnya. Sampai di gudang, Rafa segera memberikan lokasi tersebut kepada Cortés agar segera menyusulnya. Tetapi ternyata di tempat lain anak buah Carlos mendapatkan informasi bahwa sepupu Boro sudah seminggu ini mendekam di penjara, sehingga terungkaplah kebohongan Rafa. Cortés yang mengetahui bahwa kebohongan Rafa telah terungkap pun segera mengabarinya dan meminta agar Rafa segera angkat kaki dari sana. Carlos, de Boro no sé nada, pero encontré a su primo. ¿Y dónde está? En la trena. Oye, Rafa, escúchame bien. Sal de ahí, brother, que te han pillado, tío. Sal de ahí. Rafa yang terjatuh dari motornya pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang kemudian Carlos membawanya untuk mencari keberadaan Boro dan uangnya, tapi tiba-tiba beruntung bagi Rafa di mana ia masih membawa ponselnya, sehingga ia bisa mengirimkan lokasi keberadaannya kepada Cortés dan bisa diselamatkan. Hingga pada akhirnya, Rafa pun dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik.
Selain itu, Rafa juga diundang kembali oleh Regina untuk bergabung dengan timnya. Namun sesampainya ia di pedok, tiba-tiba Es la policía. Rafa, vienen a por ti. akibat dari Rafa sering menemui Boro, sehingga polisi mencurigainya terlibat dengan kartel narkoba. Namun ternyata Rafa tidak dijebloskan ke penjara, melainkan diajak kerjasama untuk membantu kepolisian dalam memberantas narkoba. Necesitaré una Kawasaki 1000 con neumáticos de competición. Centauro 1, ¿dónde te encuentras? Acercándome, estoy a 3 kilómetros. Dan film pun tamat.